Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda dan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 hidup rukun di sekolah pembelajaran ke-1. Sebelumnya A dan Teteh harus buka terlebih dahulu ya buku tulis kalian agar kalian dapat mencatat hal-hal yang penting yang ada di dalam video ini. Semangat belajarnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, A dan Teteh, apa yang kalian lakukan pada waktu istirahat selama kalian di sekolah? Apakah kalian bermain dengan teman? Lalu, bagaimana sikap kalian ketika bermain dengan teman? Nah, pastinya di antara A dan Teteh ketika dulu istirahat di sekolah, ada yang senang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan temannya. Kemudian ada juga yang makan bekal bersama di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian bagaimana nih sikap kita ketika bermain dengan teman? Tentunya kita harus saling menyayangi, harus saling berbagi, dan tidak boleh bertengkar. Nah, untuk bekal makanan yang tadi dibawa oleh Udin itu disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Coba kita perhatikan percakapan berikut ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Kata Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, jawab ibu. A dan Teteh, dalam percakapan tadi itu ada yang disebut dengan kalimat perintah. Nah, kalau di subtema 2, kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Untuk di subtema 3 ini, kita akan belajar tentang kalimat perintah. Lalu, kalimat perintah itu artinya apa ya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi, kalimat perintah itu kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk diri kita. Begitu A dan Teteh. Ciri-ciri kalimat perintah diantaranya yaitu yang pertama, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan kata kan atau lah. Misalnya, bukalah, tutuplah, matikan. Nah, itu contoh dari kalimat perintah. Yang kedua, jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Kemudian, yang ketiga, mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Misalnya, tolong bukakan pintunya Lani. Jadi kalian itu harus sopan. Cara memerintah orang lain itu tidak boleh misalnya, "Hei, bukakan pintu itu." Nah, itu berarti kalimatnya itu tidak sopan. Selanjutnya yaitu contoh kalimat perintah. Yang ke-1, bacalah buku itu. Nah, kalimatnya itu diakhiri dengan kata lah, lalu ada tanda serunya dan menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, tolong ambilkan boneka itu. Nah, itu juga sudah termasuk kalimat perintah karena berakhiran kan dan ada tanda serunya lalu sudah merupakan kalimat yang sopan. Selain 2 contoh tersebut masih banyak contoh kalimat perintah lainnya yang bisa A dan Teteh gunakan. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar.
Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggambar menggunakan pensil warna, Edo menggunakan spidol, dan Siti menggunakan krayon. Apakah ada bedanya mewarnai dengan pensil warna, spidol, dan krayon? Ya, tentu ada ya A dan Teteh bedanya. Ini dia hasilnya jika kita mewarnai dengan krayon. Bagaimana hasilnya A dan Teteh? Ya, betul sekali. Jika kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya itu warnanya itu akan terlihat tebal, namun hasilnya itu kasar. Jadi kalau kita ingin menghaluskannya itu harus menggunakan alat khusus yang digunakan untuk menghaluskan hasil warna dengan menggunakan krayon. Ya, ini yang kedua. Jika kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya itu warnanya itu tetap tebal sama seperti krayon, tetapi cenderung basah dan permukaannya itu halus. Nah, itu jika kita mewarnai dengan spidol. Lalu, bagaimana jika kita mewarnai dengan pensil warna? Ya, seperti ini hasilnya jika kita menggunakan pensil warna. Warnanya itu cenderung tidak tebal seperti krayon ataupun spidol. Terlihat hasilnya itu akan tipis dan halus, tidak setebal krayon ataupun spidol. Hasil warnanya tidak terlalu terlihat. Bagaimana dan Teteh, kalian sudah paham apa perbedaan hasil warna dengan menggunakan krayon, spidol, dan pensil warna? Kita lanjutkan ya pelajarannya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Nah, A dan Teteh, jika ada soal menanyakan seluruhnya, maka kita bisa menggunakan operasi hitung. Ya, betul, menggunakan operasi hitung penjumlahan. Nah, penjumlahan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan juga cara pendek. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita menggunakan cara panjang. Tadi bahwa siswa laki-lakinya itu berjumlah 125. Kita panjangkan menjadi nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian siswa perempuannya itu jumlahnya 117. Kita panjangkan juga menjadi 100 ditambah 10 ditambah 7. Mari kita jumlahkan menggunakan cara panjang. Cara menjumlahkannya yaitu kita jumlahkan di nilai tempat satuan terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 7. Hasilnya 12. Kita tulis sejajar dengan nilai satuan yaitu 12. Kemudian kita jumlahkan di nilai tempat puluhannya. Ada berapa ya dan Teteh di nilai tempat puluhan? Ya, ada 20 ditambah 10. Hasilnya 30. Kita tulis sejajar dengan nilai tempat puluhan. Yang terakhir, kita jumlahkan nilai tempat ratusannya. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kita tulis sejajar di nilai tempat ratusan. A dan Teteh, perlu kalian ketahui bahwa cara panjang ini dapat dihitung hasil akhirnya apabila hanya ada nilai tempat ratusannya itu hanya ada 1, nilai tempat puluhannya juga hanya ada 1, dan nilai tempat satuannya pun hanya ada 1. Sekarang kita perhatikan, di sini ada 200, berarti nilai tempat ratusannya ada 1. Lalu
30, nilai puluhannya itu ada 1. 12 ini puluhan atau satuan ya Adan Teteh? Ya, 12 ini merupakan nilai tempat puluhan. Maka dalam penjumlahan ini puluhannya itu ada 2, yaitu 30 dan 12. Berarti kita belum bisa menjumlahkan hasil akhirnya. Maka kita ubah nilai tempat puluhan yang kedua, kita ubah menjadi nilai tempat puluhan dan satuan. Berarti sama dengan 200 tetap ditambah 30 ditambah 12 kita jabarkan menjadi 10 ditambah 2. Kemudian jika kita sudah jabarkan, tinggal kita jumlahkan nilai tempat puluhan, yaitu 30 ditambah 10, hasilnya 40. Maka kita tulis sama dengan 200 ditambah 40 merupakan hasil penjumlahan dari 30 ditambah 10, lalu sisanya ditambah 2. Terakhir, tinggal kita jumlahkan hasil akhirnya. 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Jadi, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya ada 242 siswa. Selanjutnya kita gunakan cara pendek penjumlahan. Yang pertama kita tulis dulu jumlah siswa laki-lakinya, yaitu 125. Kemudian kita tulis di bawahnya jumlah siswa perempuannya, yaitu 117. Kita harus samakan nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusannya. Kemudian mari kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan juga sama seperti yang tadi cara panjang. Kita jumlahkan dari nilai tempat satuan terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Karena 12 ini merupakan nilai tempat puluhan, sedangkan tadi kita menjumlahkan nilai tempat satuan, maka kita hanya menulis angka 2 satuan di sini, kemudian kita simpan 1 puluhannya di atas nilai tempat puluhan di sini. Nah, yang kedua, kemudian kita jumlahkan puluhannya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1, yaitu sama dengan 4. Kita tulis di bawahnya yang nilai tempat puluhan. Terakhir kita jumlahkan ratusannya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita tulis di nilai tempat ratusan, yaitu sama dengan 2. Maka 125 ditambah 117 sama dengan 242. Sekarang kita contoh yang lain, yaitu 267 ditambah 129, yaitu dari satuannya 7 ditambah 9, 16. Kita tulis satuan 6-nya di sini, kita simpan 1 puluhannya di atas tempat puluhan. Kemudian 1 ditambah 6 ditambah 2 hasilnya yaitu 9. Kita tulis di bawah nilai tempat puluhan, yaitu 9. Kemudian terakhir nilai ratusannya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya yaitu 396. Bagaimana Adan Teteh? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita akhiri pelajaran untuk pembelajaran 1. Terima kasih sudah menonton videonya. Tetap semangat belajar dan juga tetap semangat untuk ibadahnya. Semoga kita segera berjumpa di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.